Rampatan kalor api dari kompor ke panci adalah proses radiasi. Kemudian air yang panas di bagian bawah panci akan bergerak ke atas bertukar posisi dengan air dingin di bagian atas menghasilkan transfer kalor melalui konveksi. Dan panas yang terdapat di pedagang panci yang terbuat dari logam dapat diantarkan ke tangan melalui proses konduksi. Untuk materi lebih lanjut silahkan simak materi berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Susanti dengan NIM 190333039. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kalor dan perpindahan kalor. Pada slide terdapat kompetensi inti, kompetisi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang kalor jenis dan kapasitas kalor. Kalor jenis suatu benda didefinisikan sebagai jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat sebesar 1 Kelvin. Kapasitas kalor suatu benda adalah jumlah kalor yang diperlukan atau dilepaskan jika suhu benda tersebut dinaikkan atau diturunkan 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu perubahan wujud zat. Kalor yang diterima atau dilepaskan suatu zat dapat mengakibatkan pada perubahan wujud zat. Ketika sedang berubah wujud, walaupun terdapat pelepasan atau penyerapan kalor tetapi tidak digunakan untuk menaikkan atau menurunkan suhu, disebut dengan kalor laten. Kalor laten adalah kalor yang dibutuhkan benda untuk mengubah wujudnya persatuan massa. Selanjutnya yaitu Azaz Black. Azaz Black menyatakan bahwa jumlah kalor yang dilepas oleh materi yang bersuhu lebih tinggi akan sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh materi yang suhunya lebih rendah. Selanjutnya, pemuaian zat. Pemuaian zat terdiri dari pemuaian zat cair, pemuaian zat padat, dan pemuaian zat gas. Selanjutnya yaitu perpindahan kalor. Berdasarkan medium perantaranya, perpindahan kalor dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu konduksi atau hantaran. Konduksi atau hantaran adalah peristiwa perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Yang kedua yaitu konveksi atau aliran. Konveksi adalah proses di mana kalor ditransfer dengan pergerakan molekul dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang ketiga, radiasi atau pancaran. Radiasi adalah peristiwa perpindahan kalor tanpa zat perantara. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaitan kalor dan perpindahan kalor dengan bencana. Perhatikan bencana berikut. Sebuah hutan di utara Glendora yang berada di sebelah timur pusat kota Los Angeles terbakar. Diduga kebakaran berawal saat 3 pria sedang membuat api unggun dan salah satu dari mereka melempar kertas ke dalam api unggun. Kertas yang terbakar kemudian terbang terbawa angin dan membakar hutan. Api yang menjalar dengan cepat menghanguskan 1.700 hektar wilayah hutan dan mengakibatkan 2 rumah rusak. Secara umum, hampir semua perpindahan panas pada awal perkembangannya disebabkan karena konduksi. Selanjutnya, bila kebakaran mulai membesar, gas-gas panas mulai mengaliri benda-benda yang berada di jarak tertentu dari titik api, dan ini juga diakibatkan oleh konduksi. Pada bagian konveksi, ketika api membesar, udara di sekitar menjadi panas karena konduksi. Ketika panas dipindahkan secara konveksi, ada pergerakan atau sirkulasi gas yang akan mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Radiasi menyebarkan panas sebagai gelombang elektromagnetik tanpa kehadiran pengantar. Radiasi merupakan penyebab utama terjadinya kebakaran. Api yang menyala pada gabungan bahan bakar atau bangunan-bangunan yang berada jauh dari bahan bakar. Nah, itulah materi mengenai kalor dan perpindahan kalor beserta kaitan materi dengan bencana. Dari pembelajaran yang telah dikemukakan tadi dapat disimpulkan bahwa perpindahan panas dapat terjadi karena perbedaan suhu antara beberapa bagian terhubung. Perpindahan kalor dapat terjadi secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Materi ini sangat berkaitan dengan peristiwa kebakaran. Instrumen evaluasi yang digunakan yaitu instrumen evaluasi sikap seperti yang ada pada layar. Instrumen evaluasi pengetahuan yang terdiri dari tugas dan